Hari ini kita akan berdoa dengan tuntunan dari Mazmur pasal 86. Di dalam Mazmur ini Daud mengutarakan siapakah Tuhan itu. Di ayat 5-10 ia menyebut 3 sifat Tuhan yang memungkinkan dirinya di saat mengalami masa yang sukar untuk tetap memandang hari esok dengan pengharapan. Ketiga sifat Tuhan tersebut adalah yang pertama, yaitu bahwa Tuhan adalah pribadi yang baik. Hal tersebut ia utarakan di ayat 5 sebagai berikut. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Di dalam kebaikannya Tuhan bersedia mengampuni orang yang berseru memohon belas kasihannya. Yang kedua, yaitu bahwa Tuhan adalah pribadi yang bersedia menjawab doa umatnya. Daud mengutarakan hal ini di ayat 6-7. Di ayat 7 ditulis seperti demikian. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Artinya, ketika sedang melewati keadaan yang sulit, Daud tidak berputus asa, karena dia tahu bahwa Tuhan akan menjawab seruan yang ia sampaikan kepadanya. Yang ketiga, yaitu bahwa Tuhan adalah pribadi yang kuasanya tidak terbatas. Daud mengutarakan hal ini di ayat 8-10. Di dalam ayat 10 dicatat Daud berkata sebagai berikut. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Dengan berkata seperti demikian, Daud menyatakan bahwa Tuhan adalah Allah yang sejati dan yang dapat diandalkan. Dengan meyakini bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang baik, yang bersedia dan mampu menjawab doa-doa umatnya, mari kita datang menghadap tata anugerahnya untuk mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Dengan iman dan pengharapan kepada Tuhan, mari kita merendahkan hati dan membawa permohonan kita ke hadapannya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus tidak akan mengabaikan seruan kita kepadanya. Mazmur pasal 86 ayat 5-10. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu, sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah.
Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus, karena Engkau bersedia mengampuni orang yang datang merendahkan diri di hadapan-Mu, datang dengan hati yang terbuka dan dalam pertobatan. Oleh sebab itu, dengan mengharap kepada anugerah-Mu, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, membuka hati kami, memohon belas kasihan-Mu, karena oleh kasih-Mu, Engkau bersedia menghapuskan dosa-dosa kami, dan di dalam kemurahan-Mu, Engkau membuka lembaran yang baru bagi hidup kami. Kepadamu ya Tuhan Yesus, kami datang dengan penuh pengharapan. Saudara-saudari, mohon agar Tuhan Yesus memeriksa hati dan mengampuni dosa-dosa Anda. Dengan merendahkan hati di hadapan-Nya, berdoalah secara pribadi. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Tuhan Yesus, kami memuji nama-Mu, karena kami tahu doa-doa kami tidak akan sia-sia. Engkau bersedia mendengar doa kami. Engkau bersedia menjawab seruan kami. Dan jawaban-Mu selalu tepat pada waktunya. Engkau tidak pernah terlambat. Engkau tidak pernah lalai di dalam menjawab doa dari umat-Mu. Kepadamu ya Tuhan Yesus kami berharap, kepadamu ya Tuhan Yesus kami memohon. Saudara-saudari, serahkan kekhawatiran dalam hatimu ke dalam tangan Tuhan, karena Dialah yang memelihara hidup kita. Silakan saudara berdoa secara pribadi.
Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Tuhan Yesus, kami bersyukur di saat kami berada di dalam kesesakan, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Di saat kami terhimpit oleh persoalan, Engkau selalu siap untuk menolong kami. Di saat kami sedang mengalami bahaya, Engkau selalu siap untuk mengulurkan tangan dan melepaskan kami. Oleh sebab itu kepadamu ya Tuhan kami berseru. Di dalam kesesakan yang kami sedang alami, kami memanggil nama Tuhan Yesus. Kepadamu kami berharap. Kepadamu ya Tuhan Yesus kami memohon. Saudara-saudari, datanglah kepada Tuhan Yesus dalam permohonan agar Dia melindungi diri saudara dari semua bahaya. Bahaya dalam rumah tangga, bahaya dalam pekerjaan dan ekonomi, bahaya akan masa depan, bahaya akan kesehatan. Mohon Tuhan Yesus melindungi. Silakan saudara berdoa secara pribadi. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Ya Tuhan, hanya Engkaulah Allah yang sejati. Semua ilah palsu tidak mampu berbuat apa-apa, tetapi Engkau hidup dan hidup untuk selama-lamanya. Hanya kepadamulah kami berharap, hanya kepadamulah kami memohon, ya Tuhan Yesus. Engkau pribadi yang sanggup menolong umat-Mu dan bersedia menjawab seruan dari umat-Mu. Kepadamu kami berharap, kepadamu kami berserah. Gembala yang baik, tuntun hidup kami. Saudara-saudari mohon agar Tuhan Yesus, gembala yang baik itu, gembala yang menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya, menyertai dan menuntun hidup Anda. Berdoalah secara pribadi.
Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, hanya Engkau yang layak disembah. Hanya Engkau layak ditinggikan karena Engkaulah Tuhan dan Allah yang sejati. Kepadamu kami datang merendahkan diri. Kepadamu kami menaruhkan harap. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan hidup ini. Hanya kepadamu kami menaruhkan seluruh beban dalam hidup. Ya Tuhan Yesus, kami percaya Engkau tidak akan pernah mengecewakan orang yang datang dan berharap kepadamu. Saudara-saudari, serahkan masa depan Anda ke dalam tangan Tuhan Yesus, pribadi yang dapat diandalkan, Tuhan yang sejati, yang selalu siap dan sanggup menjawab doa-doa dari umat-Nya. Serahkan hidupmu ke dalam tangan-Nya melalui doa secara pribadi. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Ya Tuhan Yesus, kami memuji-muji nama-Mu. Karena kuasa-Mu tidak terbatas. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Tiada yang sukar bagi Engkau. Engkau sanggup melakukan keajaiban. Dan di dalam Engkau kami dapat melihat selalu ada jalan keluar. Di dalam Engkau kami dapat melihat ada pengharapan yang tidak mengecewakan. Oleh sebab itu kepadamu ya Tuhan Yesus kami berseru memohon pertolongan. Kepadamu ya Tuhan Yesus kami berseru memohon campur tangan dalam hidup ini. Tolong hidup kami. Saudara-saudari, mohon agar Tuhan Yesus menolong rumah tangga Anda. Menolong pekerjaan, usaha, keuangan saudara, maupun studi saudara bagi saudara yang masih bersekolah. Menolong kesehatan saudara. Dan menolong orang-orang yang ingin saudara doakan dalam doa syafaat pribadi yang saudara naikkan kepada Tuhan. Silakan saudara berdoa.
Ya Tuhan Yesus, Gembala yang baik, yang selalu bersedia mendengar seruan dari kawanan dombanya. Dan dengan kuasa-Mu yang tak terbatas, Engkau menuntun, menyertai dan melindungi anak-anak-Mu. Kepadamu kami merendahkan diri. Kepadamu kami menyerahkan hidup. Kepadamu kami berharap, ya Tuhan Yesus. Kami mengangkat doa-doa yang telah kami panjatkan dan menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya doa-doa yang kami naikkan kepadamu tidak akan Engkau abaikan. Engkau sanggup menjawabnya tepat pada waktunya. Karena Engkau sendiri yang dalam rencana-Mu dan hikmat-Mu yang tak terbatas menjadikan segala sesuatu indah sesuai dengan rencana-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan Yesus, saat ini saya berdoa untuk semua orang yang datang kepadamu melalui doa ini. Dengar doa dari anak-anak-Mu. Ya Tuhan Yesus, ulurkan tangan-Mu yang menolong dan membuka jalan itu. Ulurkan tangan-Mu yang mengangkat dan memulihkan itu. Ulurkan tangan-Mu yang menuntun dan menyertai itu. Tangan-Mu yang menyembuhkan, tangan-Mu yang sanggup melakukan mujizat, tangan-Mu yang meneduhkan badai. Ya Tuhan Yesus, tolong anak-anak-Mu. Saya berdoa untuk masa depan mereka, saya berdoa untuk rumah tangga mereka, saya berdoa untuk pekerjaan mereka. Saya berdoa ya Tuhan Yesus, nyatakan kuasa mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kami percaya di masa yang sukar ini, kuasa-Mu tidak pernah berubah. Rencana-Mu yang indah tidak pernah berubah. Engkau pasti akan mengenapi semua itu tepat pada waktunya. Sekali lagi kami berdoa untuk pemerintah kami. Di tengah masa yang tidak mudah ini, Tuhan tolong berikan hikmat. Tuhan tolong presiden kami, para pemimpin sampai di tingkat paling bawah, biar takut akan Allah menyertai hati mereka. Berdoa untuk aparat keamanan TNI Polri dalam menjaga ketertiban di negeri ini. Tuhan berikan hikmat bagi mereka sehingga dapat menjaga negeri ini sebagaimana sepatutnya. Semua upaya untuk mengacau balaukan negeri ini kami katakan digagalkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua tenaga medis yang merawat para pasien di dalam masa wabah ini. Tuhan tolong mereka. Tuhan tolong mereka. Tuhan tolong mereka. Sekali lagi kami menyerahkan masa depan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan Yesus, kepadamu kami menyerahkan semua permohonan ini dengan yakin bahwa di dalam Tuhan Yesus ada jawaban. Di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan. Di dalam Tuhan Yesus ada jalan keluar. Kepadamu ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan semua permohonan doa ini. Amin.